Mas, aku mau tanya juga nih kepo soal pangan ini kan sering banget dikaitkan sama isu-isu politik lah, ini itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cukup pengganggu nggak sih Mas? Presiden Soekarno tuh udah bilang, namanya pangan ini masalah paling substansial dari kehidupan kita bernegara. Jadi pasti pangan politik itu Dekat lah ya. sangat dekat. Banyak masyarakat yang merasa food estate ini seperti belum ada hasilnya begitu. Sedangkan lahan yang dibuka sudah sedemikian luas. Kalau kita lihat sejarahnya Mas, dulu pas Belanda masuk dan membuka lahan beras, itu bertahun-tahun, mungkin hampir 50 tahun. Kalau dari sisi finansial rugi. Jadi pertanian itu butuh waktu. Jadi kalau kita baru buka lahan, kita nggak bisa langsung expect ini nanti Panen sekian. panennya gitu ya. sekian ton. Sama dengan di Jawa itu impossible. Program pemerintahan berikutnya kan ada susu gratis ya Mas. Ya, ya. Ini juga sempat jadi pertanyaan karena untuk mensukseskan program tersebut akan ada impor 2 juta ton sapi kalau tidak salah. 2 juta ekor. 2 juta ekor, Ya, Bos, ya. ton. Ya 2 Ya, juta oke, ekor sorry. sapi. Ini menjadi pertanyaan juga, kok belum apa-apa udah impor sih. Nah, kita pingin mengulangi suksesnya Pak Harto dulu. Di zamannya Pak Harto itu 75% produksi dalam negeri. Kita punya waktu sekarang 13 tahun Iya. Ya. untuk bisa keluar dari perangkap Middle income. Middle income. Tanpa program seperti ini impossible. Menurut PBB ini adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tat Anggurito Saya Ardhito Ramadan. di partai tandang acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol ke gas pasti Nampo, Partai tandang. Laga tandang. Ya. Dan emang dari suasana ini sangat laga tandang Laga sekali tandang ya. sekali, Ini ya. ibarat bagaimana Bung? Ya kita ini sudah bertandang kita lagi jalan-jalan lagi ini kita datang ke kantornya ID Food, sebuah holding BUMN yang bergerak di bidang pangan begitu ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Strategi ID Food Mas Dirga Yuza Setiawan. Terima kasih Mas sudah Terima kasih, menjamu selamat kita di sini. datang. Ya. Selamat datang. Mohon izin nanti kita dikuliahin nih Mas soal pangan ini Mas. Wah, enggak lah, Wah, saya ini berbagi aja. Karena Sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar Iya. ya. Nah, ini soal pangan ini menarik juga ya, Dito yes, ya. karena gini Mas, ketahanan pangan ini kan menjadi isu yang 5 atau 10 tahun terakhir ini sering diucapkan oleh Pak Jokowi sebagai salah satu isu yang menjadi concern beliau gitu. Dan ketika kemarin pemilu presiden juga menjadi topik bahasannya cukup hangat juga di debat, di kampanye dan sebagainya. Mungkin Mas Yuza boleh cerita dulu, se-urgent apa sih isu ketahanan pangan di Indonesia ini? Karena ya agak-agak mungkin bisa dibilang ironi juga karena kita kan selama ini dikasih narasi bahwa Indonesia ada lumbung pangan, berlimpah kekayaannya, tapi di satu sisi menjadi isu yang Impor. concern juga gitu. Ya, misalnya. Bagaimana sih memang urgensinya? Ya, makasih Mas. Makasih selamat datang ke ID Food ya. Yes, Tadi Mas. udah di-mention kita holding BUMN yang bergerak di bidang pangan. Ada 16 perusahaan yang ada di bawah ID Food. Misalkan ada PT Berdikari yang bergerak di bidang daging, ada PT Garam yang bergerak di bidang garam ya kan. Kalau masak daging nggak pakai garam kan kurang enak. kurang ya. Iya. Terus kita ada 3 perusahaan gula, ya, terus ada perusahaan perdagangan dan lain sebagainya. Tadi kembali ke pertanyaan yang disampaikan, ketika kita bicara ketahanan pangan itu sebagian besar kita bicara tentang neraca komoditas kita. Oke. Jadi neraca komoditas itu antara yang kita produksi sama yang kita konsumsi itu equal atau tidak. Kalau yang kita produksi lebih banyak dari yang kita konsumsi, biasanya oke-oke aja. Ya, Tapi biasanya petaninya yang teriak gitu kurang ya. happy karena harganya tidak optimal. Betul. Jadi pemerintah itu selalu mencoba mengoptimalkan agar pakpok antara produksi dengan konsumsi, ya, dengan mengintervensi dari sisi supply Ya. atau juga mengintervensi dari sisi demand. Gitu. Misalkan contoh sekarang kita lagi ngegenjot
masyarakat Indonesia supaya lebih banyak makan protein hewani dari ikan. Karena ikan kita melimpah dan Iya. neraca produksinya tuh jauh lebih besar gitu. Tapi kembali ke yang selalu hot menjadi isu politik ya. Kami di ID Food itu kita punya peta. Mana aja komoditas yang panas, mana aja komoditas yang dingin. Boleh nggak ditampilkan? Oh, boleh. Ada datanya nih Mas. Ada. Kita ada matriksnya di tahun 2022. Di sisi kanan atas itu adalah komoditas yang paling harus kita perhatikan nih. Jadi misalkan ya, dari semua komoditas pangan yang kita makan ya, semakin ke kanan itu semakin banyak importnya. Jadi di matriks paling kanan itu yang importnya lebih dari 30%, yang tengah itu yang kita import antara 5 sampai 30%, yang sebelah kiri itu yang kita Bisa sendiri gitu tidak import atau kurang dari 5% importnya. Oke. Jadi kita lihat nih yang hijau-hijau itu yang tenang bagi hati kita Tenang. itu ya. Itu ada bawang merah, cabai, telur, ikan, daging ayam, minyak goreng itu kita swasembada. Aman. Aman. Kita produksi nasional lebih dari konsumsinya. Nah, kalau yang tengah, nah itu yang sering deg-degan. Agak-agak ya, Mas ya. Karena jagung kadang kita swasembada, kadang kita enggak. Ya. Beras juga demikian. Bahkan di tahun 2023 kemarin 11% beras yang kita makan itu kita harus impor. Dengan nilai impor yang cukup besar, 1,4 miliar US dollar. Iya. Nah, yang sebelah kanan, nah ini yang harus kita fokuskan sebagai bangsa. Nih, apa yang harus kita lakukan misalkan untuk gandum yang memang kita nggak produksi dalam negeri. Jadi kita 100% impor. Bayangin, kita impor gandum kurang lebih 11-12 juta ton setiap tahun ya. Itu untuk roti, untuk mie ya. Untuk juga pakan ternak itu kita cukup ketergantungan dari sumber-sumber gandum dunia ya. Australia, dari Ukraine, dari Rusia, Amerika dan sebagainya. Daging kita juga 51% kebutuhan kita itu kita impor. Gula, kedelai, susu dan bawang putih. Nah, disinilah pemerintah harus punya strategi yang tepat. Pilihannya cuma dua, antara kita tingkatkan Produksi dalam negeri atau kita ubah preferensi masyarakatnya. Oke. Oh, soal konsumsi Soal masyarakatnya. konsumsinya, ya kan ini supply demand. Ya misalkan contoh nih, gula ya kan. Gula kan kita masih 61% import. Pilihannya cuma dua, satu kita import dari luar untuk memenuhi kebutuhan kita, atau kita minta masyarakat kita untuk konsumsinya dikurangi. Benar dong? Boleh, ya. Gandum sebagai contoh Vietnam. Vietnam itu tidak terlalu besar import gandumnya. Karena mereka makan mie juga, tapi mie yang mereka makan itu pho. Basisnya adalah beras. Ya, betul. Gitu. Mereka produksi dalam negeri. Jadi mereka nggak kalau bisa lu jangan makan mie kuning, makannya mie putih gitu. Untuk mengurangi ya ini ya. Ketergantungan. Benar. Iya. Dan bawang putih ternyata kita bahkan 93% masih impor ya? Korek, karena kita negaranya belum terlalu kompetitif untuk memproduksi bawang putih. Gitu. Jadi negara Cina itu jauh lebih efisien untuk bikin bawang putih dibandingkan dengan kita. Jadi kalau yang di tengah itu kita lihat dari sisi berapa besar dari uang yang harus kita keluarkan untuk melakukan importasi. Ya, kalau semakin ke atas dia di atas $1 miliar, di tengah ya kurang dari $1 miliar. Kurang dari 1 miliar. Ya. Mas, tapi soal gula ini aku penasaran, ini 61%, padahal dulu kita kalau kita lihat sejarah ke belakang kan justru banyak pabrik gula. Iya, pabrik gula. Zaman India Belanda itu kan kita pemasok gula juga tuh banyak. Benar, bahkan ID Food ini kita perusahaan yang berdiri dari tahun 1800 sebenarnya. ID Food itu adalah nasionalisasi, ada PTR ini ya, nasionalisasi dari Ong Hoi Tiam Concern. Itu perusahaan pabrik gula yang bergerak di Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Jadi ada yang nasionalisasi oleh negara kita jadi RNI, ada juga dinasionalisasi pabrik-pabrik gula itu yang punya Belanda itu jadi PTPN sekarang. Nah itu kenapa bisa bergeser, Mas? Kenapa bisa bergeser akhirnya kebutuhan gula kita tuh bahkan malah sampai mayoritas impor. Ya, 1% impor. Jadi dua, selalu konsumsinya kita harus lihat. Di zaman itu jumlah penduduk kita tuh 70 juta orang. Wah, iya. Sekarang 270 juta, mungkin 280 juta, ya kan?
Yang pertama, yang kedua gaya hidup. Ya, zaman dulu belum ada boba, Iya. belum ada Kopi susu, es teh manis, iya. Minum teh tawar aja, tawar, Mas. teh. Ya. Nah, Iya, iya, itu gaya hidupnya luar biasa. Jadi konsumsi per kapita itu harus kita lihat. Nah, coba kita buka deh konsumsi per kapita gula, tren kita dibandingkan dunia. Jadi kita harus salah satu melihat besar itu, karena Data. semakin daya beli juga meningkat ya. Dulu kita harus lihat daya beli kita dulu berapa. Sekarang daya beli kita berapa? Kedepannya daya beli kita berapa? Biasanya semakin tinggi daya beli masyarakat, itu semakin tinggi konsumsi gulanya. Gitu. Makanya kita selalu kalau bikin proyeksi, itu kita lihat konsumsi per kapita kita berapa, lalu kita lihat kira-kira GDP per kapita kita akan berapa gitu di tahun berapa gitu kan. Misalkan kalau kita prediksi seperti ini, GDP per kapita kita mungkin di tahun 2025 akan mencapai $30.000, yaitu lebih setara negara maju gitu ya sekarang. Ya maka konsumsi per kapita kita gula itu mungkin akan 21 kilo per kapita per tahun buat setiap orang. Saat ini kita tuh makannya sekitar 12 kilo lah, 11-12 kilo gula. Gitu. Nah, di sini makanya kita lihat berapa konsumsi kita dan berapa yang kita harus datangkan dari luar negeri. Gitu. Nah, di sini pemerintah punya opsi nih, Mas. Kalau misalkan lihat, oke, secara umum ya kita lihat yang garis warna oranye itu adalah konsumsi Asia. Ya. Orang Asia itu rata-rata sebenarnya konsumsi gulanya lebih tinggi dari kita. Iya. Nah, lalu konsumsi dunia itu lebih tinggi lagi dari kita sebenarnya di angka kesejahteraan yang sama. Jadi dari sisi itu sebenarnya kita udah lumayan oke. Makanya misalkan contoh nih di Brazil. Brazil itu tingkat obesitas remajanya sekarang sangat mengkhawatirkan. Iya. Sampai dengan 16% dari remaja itu obes. Dan di negara-negara maju misalkan di Amerika. Oh iya, itu Amerika. Lo minum air putih itu kadang-kadang lebih mahal daripada minuman minuman bergula ya. Bergula. Iya nggak? Benar ya? Apalagi porsinya kadang-kadang gede-gede. Tapi itu is actually not good. It's actually not good. Jadi kita cukup di sini, nanti pemerintah harus decide kita bagaimana caranya supaya konsumsi gula kita ya bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, bicara kebutuhan dalam desain besar pangan Indonesia kita harus melihat sebenarnya orang Indonesia itu makannya apa dan siapa makan apa itu sangat penting. Boleh nggak ditampilkan perbandingan orang Indonesia sama negara lain yang terakhir? Oke. Dari sisi konsumsi proteinnya, konsumsi karbohidratnya, juga konsumsi lemaknya dan lain-lainnya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini jadi sangat penting. Kalau Pak Ketum PSSI ketemu saya itu selalu bicaranya ini, Pak. Ini. Iya. Karena berpengaruh ke Kebetulan body ya. Pak Ketum PSSI bos saya juga, Pak. Iya, benar. Betul. Jadi dia selalu bilang, Pak Yusuf, kita merencanakan ke depan itu harus menargetkan nanti anak Indonesia itu tingginya berapa. Oh ya kan? ya. Karena kita lihat di sini konsumsi proteinnya itu sangat berbeda. Misalkan contoh kita lawan Australia kemarin, alhamdulillah menang kan. Menang, Ya, tapi itu kalau dari sisi statistik pangannya emang jomplang banget, Bos. Jauh ya. Contoh ya, ini orang Australia itu makan protein rata-rata itu 335 kilo per tahun. Wah. Itu makannya dari daging sapinya 36 kilo setahun, ya. Daging ayam 48 kilo setahun, susunya 234 kilo setahun. Ya. Wah, iya Ya, ini. orang Australia itu minum susu sehari itu hampir seliter rata-rata. Gila. Ya. Nah, jadi lu bayangin orang Indonesia rata-rata yang makan proteinnya hanya 75 kilo setahun, main Dibandingin bola sama Iya. lawan 335 kilo setahun. Nah, karbohidratnya Kebalik banget. Nah, jadi karbohidratnya mereka mayoritasnya dari banyak sekali dari protein, gitu ya. Nah, jadi kita harus bedain antara kenyang sama bernutrisi itu beda. Gizi beda. Ya. Orang itu bisa kenyang, misalkan dari makan
nasi dan Mie. Mie. Nah, Nah, atau nasi, tahu, tempe, mie. Mm-mm. Tapi belum tentu Bergizi. nutrisinya top. Mm-mm. Apalagi Iya, iya, iya. kalau kita bicara pertumbuhan, bicara IQ, seringkali sangat korelasi dengan proteinnya. Protein. Oke. Gitu. Tapi ini challenge tersendiri nggak Mas? Maksudnya untuk ID Food. Karena kalau kita lihat kan artinya konsumsi protein di Indonesia ya. ya Indonesia kita bandinginnya jauh banget kan Mas. Hmm. Tapi dari sisi makanan kita kayak orang Indonesia kan kalau belum makan nasi Belum makan. bahasanya belum makan Iya. Mas. Misalnya kayak gitu-gitu tuh. Itu kalau kita punya target besar katakanlah untuk jangka panjang katakanlah kalau pangan ini kan artinya soal bagaimana kita berharap bahwa nantinya atlet kita akan punya tubuh yang seperti apa, generasi kita Ya, juga seperti apa. Nah, ngubah ini itu jadi salah satu challenge tersendiri nggak sih Mas? Atau ID Food juga akhirnya juga memikirkan itu dan Punya gimana peran di caranya situ ya gitu ya? gitu. Oh, kita perannya. harus karena kita lihat gini. Kalau kita sebagai holding BUMN pangan kan diarahkan oleh Pak Menteri BUMN yang juga ketum PSSI kan. Iya. Beliau selalu punya pendapat kita harus punya ketercukupan protein yang baik. Ini sangat penting supaya anak-anak kita pertama tingginya itu bisa equal sama yang lain. Misalkan contoh kalau kita bicara bola karena sekarang lagi hot nih. Lanjut. Orang Australia dengan rata-rata tinggi 177 sama kita rata-rata tinggi 165. 165. Mungkin kalau dia melangkah 10 kali, itu kita harus melangkah 11 kali atau 12 kali gitu kan. Dari situ aja kita Udah ketinggalan. udah ketinggalan. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Nah, tapi kita harus pikirkan konsumsi pangan kita dalam konteks historikal kita juga. Jadi apa yang dimakan oleh orang luar belum tentu Sesuai cocok sama dengan kita, kita. betul. Misalkan contoh nih, Mas pergi ke daerah gitu ya, masak steak, mungkin muntah. Iya. Orang kita itu nggak bisa. Iya. Oh, ini apa sih kok dagingnya nggak matang Iya, gitu loh. iya. Nah, karena memang secara kultur kita tidak terbiasa dengan makan daging sapi yang 36 kilo setahun hampir 10 kali lipat Iya. dari kita gitu dengan cara ala barat itu Barat-barat. juga, gitu. Iya. Nah, jadi kita tidak hanya mikirin soal neraca secara umum ya. Nah, kita juga ngelihat neraca per daerah. Ya, contoh misalkan neraca gula yang per daerah yang petanya, peta produksi dulu sebelah kiri, peta konsumsi sebelah kanan. Jadi kita ngelihat nih, Mas, di mana aja di Indonesia itu produksi gula. Dan nanti kita lihat di sebelah kanan di mana aja kita konsumsi gula. Kan kadang-kadang nggak match tuh. Supply dan demand-nya nggak pas sama ya. ya. Jadi di sini misalkan ya, produksi gula kita di tahun 2022 itu paling banyak 41% di Jawa Timur. Ya. Totalnya Jatim 1,1 juta ton itu di Jawa Timur. Lalu ada Lampung ya, Ya. 30%, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat. Ya. Lu bayangin. Jadi Jawa Barat ya memproduksi hanya 60 ribu ton gula. Ya. Nah, sedangkan konsumsinya ya, 100. konsumsinya dia Jawa Barat 167 ribu ton. Ya. Nah, jadi kan jomplang. Kalau konsumsi itu biasanya faktornya dua. Pertama adalah jumlah populasinya Ya. dan juga Kulturnya. bukan PDB per kapitanya. Oh. Jadi daya belinya. Iya, yang Jadi tadi jumlah disebut tadi populasi ya. dan daya beli. Daya beli. Misalkan daya beli di daerah Indonesia Timur itu memang masih lebih rendah daripada di Jawa dan Sumatera. Jadi dengan populasi yang sama, misalkan kabupaten dibandingkan, biasanya tetap konsumsinya lebih banyak di Jawa. Jawa. Ya, karena daya belinya lebih tinggi gitu. Nah, coba ini next slide lihat neracanya deh. Jadi kita lihat neracanya. Di sini kita lihat nih, misalkan contoh tadi saya sampaikan. Jawa Barat produksinya berapa, konsumsinya berapa. Berarti kan dia minus. Ya. Wah, Berarti dia harus mengimpor 107 ribu ton ributan. gula dari Daerah lain. daerah-daerah lain. Mayoritas misalkan dari Jawa Timur. Sementara itu Jawa Timur dia bisa mengekspor ke provinsi lain 830. 830 ribu ton. Nah, di sini juga peran ID Food jadi sangat penting. Makanya kita punya anak perusahaan namanya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. PT PP ini unik Oh, ya tahu. karena
dulunya ini namanya VOC. Bus. Jadi kalau Iya, kita iya, saya iya. pas masuk sini lihat aset-asetnya itu Di mana-mana. sebagian Kota Tua Jakarta, Kota Tua Semarang itu miliknya Milik itu. PTPP ini. PT PPI dan akhirnya jadi milik ID Food gitu. Oh. Gitu. Jadi memang perdagangan dalam negeri itu jadi sangat penting juga. Kita juga punya perusahaan logistik pangan di bawah kita namanya PT BGR yang juga membantu nih gerak-gerakin komoditas ke seluruh Indonesia. Tapi ya wajar ya Mas tadi kalau dari datanya gula setinggi itu kita impornya. Ini minus semua yang neraca nih. Iya, Iya. tapi Iya kan kan, ada kebutuhan. daerah-daerah yang memang bukan Surplus. penghasil gula. Bukan penghasil gula. Gitu. Misalkan Kalimantan Selatan itu nggak ada perkebunan tebu di Iya. sana. Kayak Pabrik Jakarta gula kan juga belum nggak ada. Jadi dia ya harus import dari tempat lain. Gitu. Aceh, Riau, Banten itu nggak ada pabrik gula situ. DKI Jakarta, DKI Wah, Jakarta mana pasti ada pabrik semua. 0,00 di Jakarta tuh ada orang nanam tebu Menghasilkannya Frank, di sini. ada. Iya, Masuk ke gula yang supermarket, lain kayaknya. gula yang lain. Itu apa ini? Ini mungkin tidak bukan di ranah ID Food, tapi mungkin pertanyaan masyarakat umum juga tentang ketahanan pangan gitu ya. Mengenai beras Mas, ini kan selama ini selalu menjadi pro dan kontra gitu katakanlah karena Indonesia kemarin-kemarin kan mengklaim telah berhasil swasembada beras, lalu 1 tahun 2 tahun terakhir ini sudah membuka impor beras dengan alasan El Nino begitu. Ini mungkin pertanyaannya, apakah memang El Nino yang terjadi dan berpengaruh ke stok beras ini tidak diantisipasi oleh pemerintah sehingga impor atau seperti apa sih Mas sebenarnya Mas? Kondisinya sehingga kira harus impor gitu. Oke, jadi cerita beras itu saya mau cerita dari 2 atau 3 dimensi. Oke, boleh Mas. Boleh ya. Yang pertama boleh ditampilkan neraca konsumsi dan produksi beras bulanan, sama sebelah kiri saya minta totalnya. Jadi yang pertama dari sisi total dulu ya. Oke. Ya kita produksi dan kita konsumsi beras. Jadi dari sisi total. Jadi semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, itu biasanya konsumsi berasnya turun. Oh, oke. Jadi kita lihat juga di negara-negara lain, contoh nih di Singapura, di Malaysia yang kurang lebih serumpun ya sama kita, ya. Tapi GDP per kapita mereka udah lebih tinggi daripada kita. Memang dengan peningkatan GDP per kapita konsumsi berasnya turun, karena tergantikan, misalkan makan proteinnya jadi lebih banyak, dan sebagainya. Nah, tapi ini kan angka per kapita. Kita juga harus lihat angka jumlah pertumbuhan penduduk secara absolutnya. Kita pertumbuhan penduduknya pasti cukup besar. Gitu. Kita nggak salah masih tumbuh di angka 1,5 kurang lebih 1,2% dari penduduk kita setahun. Jadi kita ada tambahan 5 juta orang setiap tahunnya dari jumlah penduduk kita. Ya, itu yang pertama. Banyak juga ya, Nah, jadi misalkan waktu itu, wah kita berhasil nih swasembada beras. Tapi ya kita harus lihat kalau jumlah penduduknya terus bertambah, tapi luas lahannya tidak bertambah atau produktivitas lahan tidak bertambah, ya maka lama-lama juga gapnya akan kebuka lagi antara produksi dan konsumsi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang namanya El Nino tuh berpengaruh banget untuk total produksi, karena kita punya produksi beras mayoritas ya, kalau nggak salah 65-70% itu dari lahan tada hujan. Ya, jadi irrigated farmland kita itu sekitar 30%. Yang dimana bisa panen 3 kali setahun dan airnya itu mengalir ada terus. Gitu ya. Tapi mayoritas dari lahan kita itu belum. Makanya sekarang Pak Menteri Pertanian lagi gencar nih pompanisasi, lagi gencar bikin irigasi. Karena kita harus segera naikin tuh. Kalau enggak ketika iklimnya tidak mendukung ya akan drop. Tapi bukan cuma itu. Di neraca bulan per bulan itu kita bisa lihat di bulan-bulan tertentu kita surplus beras. Sebenarnya ada surplusnya juga ya Mas? Oh gede, pas di bulan panen. Tapi pas tidak di bulan panen kita defisit beras. Gitu. Biasanya Republik Indonesia ini kita surplus beras di bulan Maret ketika itu ada panen raya. Panen raya. Ya. Nah,
Tapi ketika ada El Nino kan iklimnya berubah Berubah, nih, iya. bisa mundur. Iya. Yang tadinya kita surplus beras gede-gedean, ternyata kalau nggak salah sekitar 2 juta tonan surplus di bulan Maret, ya itu akhirnya mundur. Akhirnya misalkan kayak kemarin kita nyari beras di bulan Maret agak-agak susah. Agak susah. Iya. Itu karena memang stoknya agak kurang. Iya. Itu. Berarti kalau tahun ini kita kemungkinan nanti akan panen rayanya tuh kapan itu Mas Yusuf? Karena Jadi ini sekarang situasi panen, nih lagi panen. oh, ini lagi panen bulan ya? April, jadi bulan April, bulan Mei jadinya. Karena Oh. mundur satu bulan sampai 2 bulan. Nah ini nanti kita surplus yang di Mei ini. Iya, insya Allah surplus. Oh iya. Ya, bisa kelihatan nanti di neraca Badan Pangannya. Karena itu memang tugasnya si Badan Pangan. Dia yang ngecek karena ujung-ujungnya tugasnya dia itu 3. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua keterjangkauan pangan, ya, yang ketiga kualitas pangan. Wah, apa ini dihitung? Apa nih? Mas, Udah bicara diturunin itu? soal luas lahan tadi, ini kan salah satu program yang menjadi sorotan atau terobosan lah bisa dikatakan oleh pemerintahan Pak Jokowi adalah food estate yang memang salah satu objektifnya adalah memperluas lahan pertanian di Indonesia begitu ya. Ini ID Food apakah ikut berperan juga di food estate ini? Lalu yang kedua juga adalah banyak masyarakat yang merasa food estate ini seperti belum ada hasilnya begitu. Sedangkan lahan yang dibuka sudah sedemikian luas. Mungkin boleh dijelaskan juga Mas, memangnya apa yang menjadi hambatan atau tantangan dari food estate ini supaya bisa Jalan. memasok Ya. kebutuhan pangan kita gitu. Oke. Jadi untuk ngejawab ini kita harus lihat juga pangan apa sih yang kita lagi mau buat, lagi mau kita konsumsi, ya kan? Karena upaya kita untuk meningkatkan produksi pangan ya akan sangat bergantung dengan apa yang orang kita konsumsi. Ya. Boleh ditampilkan di kanan sejarah orang Indonesia makan apa. Oh ya, oke. Ya. Jadi kedepannya nih, Mas, kita lihat, oke, yang pertama beras itu ternyata dari zaman dulu sampai sekarang Selalu dikonsumsi. selalu dikonsumsi oleh orang kita. Ya. Dari tahun 1000-an sampai tahun 2020 masih menjadi komoditas yang utama, ya kan? Jadi beras ini kita perlu ada peningkatan produksinya. Nah, gimana caranya? Tadi saya sampaikan, yang pertama luas lahan itu penting, ya. Jadi karena kalau di Jawa lambat laun jumlah lahan yang dipakai untuk produksi beras itu berkurang. Sempit ya. lahan makin. Nah, jadi pemerintah kan mencoba membuka di Kalimantan Selatan, ya Kalimantan Tengah, mencoba sekarang mungkin ada di Merauke atau di tempat lain. Itu untuk menjaga agar ketercukupan beras. Nah, di situ ada beberapa teknologi atau terobosan teknologi yang harus kita kita lakukan. Yang pertama, kalau kita lihat sejarahnya, Mas, dulu pas Belanda masuk dan membuka lahan beras, itu bertahun-tahun, mungkin hampir 50 tahun. Kalau dari sisi finansial rugi. 50 tahun tuh rugi itu Mas Belanda. Belanda itu rugi. Kita bisa lihat sejarahnya. Oh. Nah, kenapa? Karena lahan pertanian yang baru dibuka itu butuh waktu untuk bisa produktivitasnya tinggi. Oke. Ya. Berarti itu dulu ketika Belanda bikin itu termasuk di Jawa itu sebenarnya tanah-tanah kita itu juga nggak langsung subur, tanah yang subur sebagai sawah padi itu enggak ya Mas? Enggak langsung. Jadi pertanian itu butuh waktu. Jadi kalau kita baru buka lahan, kita nggak bisa langsung expect ini nanti panennya sekian ton, sama dengan di Jawa itu impossible. Jadi pertama itu butuh waktu dan masyarakat itu perlu diedukasi untuk manage ekspektasi. Ya, ketika kita baru buka food estate baru, ya pasti butuh waktu untuk melakukan treatment lahan dulu, ya. Lalu juga untuk produktivitasnya sampai ke setara dengan nasional itu butuh 1, 2, mungkin 3, 4, 5 tahun untuk sampai ke situ. Itu yang pertama ya. Jadi kalau bilang wah seperti belum berhasil ya memang belum. Itu upaya yang butuh waktu. Nah, terus yang kedua dari sisi ada nggak sumber daya manusianya juga. Jadi kalau kita lihat ya jumlah petani kita itu selama 5 tahun terakhir turun. Itu turun terus dan itu
sebenarnya nggak jadi isu asal petani kita yang masih bertani itu menggunakan teknologi supaya bisa mengelola lahan yang lebih luas. Ya satu orang tadinya lebih efektif juga gitu. 0, Efektif. sekian hektar mungkin jadi 1 hektar, jadi 2 hektar. Itu juga jadi challenge tersendiri yang nanti perlu dikerjakan. Yang ketiga, kita perlu punya bibit-bibit yang memang sesuai dengan daerah-daerah yang ditanami. ditanami. Nah, kita kalau kita bicara beras, itu kita juga nggak bisa pukul rata gitu. Misalkan masyarakat bilang ya pokoknya beras itu warnanya putih, Lonjong seperti gitu itulah ya. bentuknya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ini kita baru bicara satu ya. Ya, Masih belum banyak yang lagi. lain. Ini Ya. karena semuanya ini perlu di food estate Iya, kan nih iya, untuk sebenarnya. diselesaikan nih. Ya. Untuk terutama untuk yang tadi Yang saya merah lihat, di pojok yang kanan merah-merah ya, ya warna kan? merah. Karena itu perlu ada intervensi pemerintah supaya bisa produksinya lebih. Ya. Kita bicara satu Beras aja. beras itu kita perlu meningkatkan literasi kita ya bahwa beras itu ada banyak jenis. Coba Ya. aku tanya ke Mas. Ya. Kalau di Korea Selatan, Waduh. nah, di Korea Selatan Ya. itu ada berapa jenis beras? Satu doang saya tahu ya. Beras Korea. Ada berapa Mas sebenarnya Mas? Di Korea Selatan ada 12. 12. Lo harus 12. nonton nih di Netflix tuh ada dokumenter bagus namanya A Nation of Bonchon. Jadi dia kasih lihat bahwa kalau di Indonesia kan kita pergi ke Starbucks Reserve misalkan Yeah. atau ke coffee shop bagus sering ada coffee tasting. Iya. Ya. Kan? Kopi Toraja itu beda sama kopi Ciwidey. Iya. Kopi Wamena beda dengan kopi Aceh ya kan. Nah, di Korea Selatan itu mereka sudah membudaya namanya rice tasting. Oh, karena ada berbagai Karena jenis itu. Beras-beras itu juga banyak pilihannya. Nah, boleh ditampilkan yang varietas beras yang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Nah, sebagai contoh nih, Mas. Jadi di Jawa itu kita konsumsi beras namanya kayak Sentra Ramos, ada Ciherang, Pandanwangi, Rojo Rojo Lele, Lele. yang peruntukannya itu sebenarnya beda-beda. Ya. Terus di Nusa Tenggara kita punya berbagai beras yang beda-beda juga. Ada Ya. Parekuma, ada Reket Lobak, Reket Kosong ya. Di Kalimantan ada beras Kapuas, di Sulawesi ada beras Cisantana, di Sumatera ada beras pera, ada Batang Piaman, ada beras Sokan. Jadi kita harus paham, Iya, beras iya, iya, itu kita harus lakukan dekomoditisasi. Dekomoditisasi artinya itu bukan satu komoditas. Oh ya. Itu loh. Jadi sama kayak misalkan kita makan daging sapi. Sapi itu kan juga banyak jenis-jenisnya. Ya, jenis. Ya, masing-masing beras itu punya kekhasan sendiri ya dan juga punya harganya sendiri. Sebentar lagi ditampilkan. Jadi misalkan beras-beras yang kita coba kejar di harga 14.000 sekilo atau 13.000 sekilo sesuai dengan HIT pemerintah itu tidak bisa untuk semua beras. Misalkan beras merah. Beras Beda merah itu. itu harga keekonomiannya di 30.000. Ya. Emang tinggi. Sekilo, Ya. emang tinggi. Beras ketan juga Beda cukup lagi. tinggi gitu. Jadi itu yang nanti harus kembali kita tanyakan kepada masyarakat juga gitu. Kamu mau makannya beras apa? Peruntukannya apa? Misalkan beras untuk yang enak untuk lontong itu belum Iya, tentu betul. enak buat nasi goreng, Nasi goreng. ya kan? Beras untuk nasi uduk itu juga beda Iya. dengan beras yang untuk nasi putih biasa gitu. Jadi itu yang kompleksitas yang kita juga perlu pikirkan. Ketika kita buka food estate kita juga punya banyak pilihan nih. Misalkan contoh sekarang Pak Luhut mau mengundang investor dari Tiongkok untuk bekerja di Kalimantan Tengah ya. Dan di sana ada challenge kita perlu komoditas beras yang kuat terhadap air asin misalkan. Ya. Nah, itu fingers crossed cocok rasanya sama orang Indonesia. Kalau enggak nanti mungkin harus dilakukan campuran seperti itu untuk bisa kita nikmati dengan situ. standar ya Indonesia. Nih misalkan nih kita bagi dua nih Pak. Ini ada beras-beras yang dari Indonesia. Ya misalkan contoh nih
yang paling murah itu beras rojo lele ya, 16.500 sekarang. Masa tanamnya 105 hari, asal daerah Jawa, cocok untuk ya konsumsi Indonesia sehari-hari lah. Tapi juga ada misalkan beras perak yang harganya memang lebih mahal ya, karena produktivitasnya mungkin nggak seperti rojo lele. Terus masa tanamnya lebih lama ya. Tapi memang cocoknya buat nasi goreng, nasi kuning, lontong, ketupat. Ya itu kita pakainya beras perak yang IR42. Nah, misalkan untuk beras C4 itu juga lokal dari Sleman dari Jogja. Nah, itu cocoknya untuk nasi yang disajikan bareng lauk berkuah. Misalkan makanya orang Jogja gudeg berkuah gitu. Lebih banyak gudeg berkuah daripada gudeg kering. Karena memang nasinya cocoknya seperti itu. Ya kan? Nah, kita juga kalau pergi ke luar negeri atau bahkan di supermarket di Indonesia juga ada beras-beras khusus. Jadi kadang-kadang nih gemes juga nih. Orang bilang, Pak Yusal, kita kan swasembada beras. Misalkan contoh ya waktu itu ya kita swasembada beras. Kok masih ada import beras? Nah, ternyata import berasnya ini. Misalkan beras basmati, ya kan? Kita beras japonica, beras poni dari India, ya kan? Orang Jepang yang ada di Indonesia kan banyak, benar kan? Mereka mau bikin sushi, cocok nggak pakai beras rojo lele? Nggak cocok. Jadi mereka harus pakai beras japonica dari Jepang, atau beras japonica juga ada petani kita yang tanam, tapi apa namanya? Ya tetap perlu ada penyesuaian gitu ya. Jadi bisa juga kita tanam ini karena produksinya nggak ini ya Mas, kalau yang di kita sendiri produksinya nggak sebesar itu ya, yang soal beras japonica ini misalnya gitu kan. Misalkan. Tapi bisa juga kan kita harus lihat siapa yang makan apa dan neracanya per tipe. Nah, isunya di kita belum sesophisticated itu. Jadi kita ngelihatnya orang Indonesia makan beras sekian banyak, masih general ya. Iya, terus ketika kita cari datanya, beras apa yang dimakan segitu banyak, oleh siapa itu kita belum. Nah, itu juga makanya masalah pangan tuh masalah data. Makanya saya ajak bro-bro sekalian ke pusat datanya ID Food karena kuncinya di sini. Kuncinya di data. Ya kan, misalkan contoh nih, kita genjot produksi rojo lele misalkan. Nah, tapi siapa tahu konsumsi masyarakatnya berubah, pinginnya lebih banyak jadi sushi. Akhirnya tetap import juga, Bos. Iya dong. Iya, benar. Iya. Gitu. Ada perubahan habit misalnya tiba-tiba wah jadi sushi mania semua kita. Sushi mania. Bisa jadi brand. Iya. Sushi mania bisa jadi. Iya, atau misalkan sekarang kan teman-temannya makin banyak nih yang hijrah ya kan, tapi terus pokoknya sekarang makannya jadi harus nasi mandi, harus makan nasi kebuli, ya kan? Emang nasi mandi, nasi kebuli pakai beras apa, Bos? Pakai beras ini, Bos. Nah, pakai berasnya beras basmati. Iya, yang long grain, ya kan? Gitu. Mas, kita mungkin balik ke food estate tadi, Mas Yuza mengatakan bahwa memang tidak bisa sebentar gitu ya. Harus ada jangka waktu hingga akhirnya bisa dikatakan sukses dan panen gitu. Pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama hingga akhirnya kita bisa menyatakan food estate ini sukses begitu? Kalau dari perhitungannya pemerintah, apakah mungkin 4 atau 5 tahun ke depan sudah membuahkan hasil atau malah lebih jauh dari itu, Mas? Ya, saya lihat rata-rata sih 4 sampai 5 tahun itu kunci untuk kita ngelihat keberhasilan pertamanya, Mas. Jadi memang kita butuh waktu, butuh kesabaran ya. Tanah itu nggak bisa kita paksa untuk segera berubah, apalagi di daerah-daerah yang memang unsur haranya kurang. Nah, jadi ada juga, jadi zaman Belanda dulu mereka tuh bikin peta, tanam apa, di mana, kenapa. Jadi mereka melakukan soil test di seluruh Indonesia. Itu udah segitu ya. Ya, dan dilihat ternyata memang yang subur itu rata-rata adalah daerah-daerah yang ada gunung vulkanonya, ada gunung berapinya. Makanya Sumatera, Jawa itu subur sekali, gitu. Nah, tapi konsekuensi dari kesuburan adalah masyarakat banyak, pusat populasi. Di situ pusat populasi ya. Akhirnya terjadilah kompetisi antara lahan untuk hidup, lahan untuk bekerja, sama lahan untuk pertanian. Nah, ketika kita mau bikin sekarang
food estate di luar dari pusat populasi, misalkan di Jawa, di Kalimantan, Ya, di Papua. Challenge kita adalah fakta kalau misalkan di Kalimantan tuh nggak ada gunung berapi. Ya. Ya, akhirnya bener. kita harus melakukan importasi unsur hara. Kita harus lakukan treatment yang cukup lama, gitu supaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Tapi dengan situasi tanahnya yang kayak gitu, Mas Yuza yakin 4-5 tahun itu bahkan kita udah bisa lihat keberhasilan Bisa. pertama. Tapi jangan diharap 1 tahun selesai gitu. Oh iya iya. Nah, kita butuh beberapa siklus. Mungkin nanti di awal produktivitasnya cuma 0, sekian ton per hektar, nanti naik ke 1 ton per hektar, naik ke 2 ton per hektar. Itu butuh waktu. Gitu. Ini yang mungkin orang sering belum gagal ngerti paham gitu ya ya. di situ ya Mas ya. Gitu. Oke, Kan oke. senangnya yang instan. Instan, Apalagi sekarang generasi Reels, Reels, ya. Story ya kan. 2 menit udah bosan ya kan. Iya. Mas, tapi boleh diceritakan nggak sih Mas, apakah memang sudah ada cerita sukses food estate di estate. dunia atau mungkin di Indonesia di era sebelumnya? Karena ya ini kan seperti Mas bilang, kita kayak semacam mindahin sawah di tempat yang bukan seharusnya sawah, begitulah Yeah. katakanlah. Itu ada cerita suksesnya nggak sih menyulap daerah yang awalnya tidak ada unsur haranya itu hingga akhirnya menjadi lumbung pangan begitu? Ada. Ya kalau kita lihat dari sejarah kita, apa namanya? Sebagai contoh, balik ke konsumsi pangan sepanjang sejarah kita ya. Jadi tadi food estate itu karena food ya, Ya. kita nggak bicara beras doang. Ya. Ya, kita bicara banyak komoditas lain. Nah, ada yang cukup menarik ya. Jadi untuk gula, malah nggak masuk ke sini. Jadi oke, saya ambil contoh misalkan untuk sapi atau untuk susu ya, antara dua itu. Ya. Jadi susu itu kita baru minum itu tahun 80-an. Ya. Sebelum itu kita belum mengkonsumsi susu sapi di Indonesia. Nah, susu sapi ini sekarang kan jadi heboh karena Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memberikan Bagi-bagi makan susu. siang dan susu Ya. gratis, ya kan? Susu gratis. Nah, dibilang heboh karena ini mayoritas import nanti. Karena susu kita dari 4 juta ton konsumsi sekarang 1 juta ton doang yang diproduksi dalam negeri. Tapi kalau kita lihat di zamannya Pak Harto, kan tadi nanya sukses story ya. Yeah. Di zamannya Pak Harto itu mayoritas malah susu segar dalam negeri. Karena Pak Harto punya kebijakan, kamu boleh nih import whole milk powder dari luar negeri, Yeah. tapi jumlah yang diimport harus lebih sedikit dari yang kamu produksi dari dalam negeri. Otomatis tuh Yeah. produsen-produsen dalam negeri itu memproduksi susu. Nah, produksi susu di kita ada 2 model nih. Ada model yang sekarang ya, ada model yang giant farm atau giant dairy farm. Satu farm itu isinya 10 ribuan kepala ya, dengan produktivitas yang cukup tinggi. Yeah. Jadi farm sapi itu rata-rata ya 10.000 kepala itu economic size. Farmnya itu butuh 100 hektar, didukung 3.000 hektar untuk pakan ternaknya. Gitu. Jadi kurang lebih formulanya seperti itu. 100 hektar farm, 10.000 kepala 10.000 sapi, kepala. didukung 3.000 hektar Untuk makan, untuk pakannya. makan. Nah, itu Greenfield udah punya 2 Ya. model seperti itu dan itu sangat sukses gitu. Tapi selain itu ada juga model yang digerakkan oleh koperasi, misalkan koperasi pengalengan susu, ya. Itu juga modelnya mirip. Nah, itu juga bisa dibilang food estate susu sapi, ya kan? Itu model yang jalan. Terus kita lihat juga misalkan untuk daging ayam dan telur ayam. Nah, ini produksinya juga bisa dibilang adalah food estate juga, tapi memang sangat distributed gitu. Jadi yang namanya ayam itu kan, coba saya cek pengetahuan ya. Nah, kita makan ayam. Siap. Jadi kita makan ayam tuh 2. Ya. Ada ayam kampung sama ayam broiler. Ya. Apa bedanya? Wah beda Mas. Ayam broiler itu yang ini memang ayam pedaging yang putih-putih itu warnanya. Ya. Itu kalau kurang hangat dikit aja gampang mati itu Mas ayam broiler itu. Nah, Kalau ayam kampung tuh Tangguh. nikmat dan ya gitulah pokoknya lebih mahal juga kan. Nah, lebih alot juga lebih enak dagingnya pokoknya. iya ya. Oke, tapi tahu nggak Mas? Ayam broiler yang kita makan itu
menang kompetisi dulu di tahun 50. Jadi dulu di tahun 50 itu ada kompetisi Chicken of the Future. Tahun 40 di Amerika. Kompetisi Chicken turnamen of ayam, the Future. Oh, Chicken of the Future Iya, competition itu. Mas. competition. Jadi ada sekitar 30 breeder datang ke kompetisi ini, masing-masing menjagokan ayamnya. Ayamnya. Nah, akhirnya menang nih satu bentuk ayam dari sebuah perusahaan yang namanya Cobb dari Amerika. Oke. Itulah jadi ayam broiler. Akhirnya sekarang hampir seluruh dunia itu ketergantungan. Karena orang tahunya ayam itu model bentuknya itu. Seperti itu. seperti itu. Makanya kita untuk indukan ayam itu hampir 100% itu import. Dari dua perusahaan namanya Cobb sama Aviagen. Satu perusahaan Amerika sama satu perusahaan Prancis. Nah itu aku perlu ceritain Indukannya ya Mas ya? Indukannya. Nah, Menarik ya? jadi kita import karena udah mindsetnya konsumer di seluruh dunia, ayam tuh harus bentuknya seperti itu. Ya. Akhirnya itu hanya sekarang dikendalikan oleh dua perusahaan yang mereka membiarkan grandparent stock dari ayam. Gitu. Nah, kalau di Indonesia itu yang import indukan itu ada kami, ID Food melalui Berdikari, ada Java, ada Carung Pophan, ya kan? Ya. Ada Widodo Makmur. Nah, itu kita mengimport grandparent stock yang kita kembang biakan di Indonesia jadi parent stock dan akhirnya kita rilis jadi final stock kepada peternak. Oke. Dari peternak terus kita beli lagi ya, kita beli lagi untuk kita jual ke retail atau langsung dijual oleh para peternak. Nah, ini juga sistem food estate yang menurut saya distributed ya. Kan food estate juga karena ujung-ujungnya itu kontrol gitu. Hulu hilir dan memenuhi ya Mas kebutuhan kita gitu ya. Memenuhi, bahkan kita daging ayam kita surplus. Ya. Nah, yang jadi isu memang kalau daging ayam, kalau surplus kenapa kita tidak ekspor? Nah, ya. kenapa nggak jual keluar? Nah, kenapa nggak jual keluar? Boleh di sini kita lihat harga daging ayam di seluruh dunia. Ini jadi kunci. Oh, lebih murah di sana. Jadi Indonesia itu bukan produsen daging ayam yang paling murah. Ya. Iya, lebih murah. Jadi kalau kita lihat di harga daging ayam yang setara ya, ini daging ayam file potongan dada. Jadi nggak termasuk tulang, nggak termasuk kepala, ya kan? Kita itu di angka 51.000 sekilo. Jadi Cina itu masih lebih murah dari kita, Thailand lebih murah dari kita, Malaysia lebih murah dari kita. Makanya ketika kita mencoba menjual daging ayam ke Singapura, Nggak laku. kecuali Singapura misalkan atau Malaysia tidak mengekspor. Waktu itu kan pernah tuh, Malaysia tidak mengekspor ayam ke Singapura. Iya. Karena langka harga daging ayam Iya. langka di Singapura tuh pernah ada. Makanya akhirnya Singapura mau nggak mau beli dari kita. Indonesia. Iya. Tapi kalau keran ekspor dari Malaysia itu lancar ke Singapura, mereka Singapura Nggak beli. lebih murah dari Malaysia ya ngapain? Ukraina aja lebih murah Mas dari kita. Ukraina itu lebih murah untuk hampir semua komoditas. Kenapa? Karena mereka itu negara pertanian yang sangat luar biasa maju. Jadi ini ujung-ujungnya ya kalau daging ayam itu adalah masalah teknologi. pakannya. Oh, pakan. Masalah pakannya, harga pakannya berapa. Jadi kalau kita lihat jagung, harga jagung kita memang agak lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Kan ayam makannya Jagung jagung itu ya gambaran. kan, misalkan. Jadi kalau kita mau menjadi negara pengekspor, kita harus solve masalah pakan itu. Berarti pakannya itu kita paling enggak juga bisa murah, jadi harga ayamnya ini bersaing akhirnya ya Mas. Iya, Misalnya gitu ya. Benar. Makanya kita di Undang-Undang Pangan, definisi pangan. Jadi definisi pangan itu nggak cuma yang dikonsumsi oleh manusia langsung. Termasuk hewan ternak Termasuk itu. yang dikonsumsi oleh hewan ternak. Makanya kita punya, misalkan di Bulog tadi saya bilang, ada cadangan beras pemerintah, ada cadangan jagung pemerintah, ada cadangan kedelai pemerintah, ya kan? Kalau beras pasti langsung kita makan. Kedelai jadi tahu tempe, ya kan? Tapi cadangan jagung pemerintah itu sebenarnya nggak kita makan jagung, Bos. Itu buat stabilisator untuk ayam. Karena mayoritas itu jadi pakan ternak, bukan jadi dari jagung. langsung dimakan oleh manusia. Wah, ini saya selama podcast ini paling puyeng loh ternyata Mas Bisa ya. Ini urusan pangan ini memang. Iya. Waduh. Kita selama ini Baru ayam beras, belum yang lain-lain ini. Kita taunya selama ini cuma datang ke ini makan gitu doang kan. Harga beras naik. Ini langsung Pak Jokowi gimana? Ternyata rumit sekali. Itu biasa. Tapi kalau kalian gini ya, saya tuh
kan lagi bikin buku nih. Bentar lagi saya rilis namanya buku Pangan Indonesia. Itu kalau kalian ingin impress pacar atau calon istri atau istri, kalian harus bisa cerita. Misalkan contoh nih, Ya. sapi. Sapi itu kita makan sapi apa sih? Nah, itu nggak tahu juga kita. Jadi contoh sapi nih. Ya, bukan deh peta sapi yang diproduksi di Indonesia. Jadi sapi itu biasanya kalau di restoran itu akan disampaikan breednya dulu, breednya dulu, baru cutnya. Ya. Ya kan? Nah, misalkan contoh Black Angus sirloin. Ya. Nah, itu artinya apa? Coba saya tanya, Tuh, apa artinya? lu yang parlente. Coba Breednya lu. Black Angus. Iya, dari mana Black Angus itu? Australia Coba bukan ya? kan Salah. Biasa lu bukan. Iya. Tapi si sirloinnya cuttingan dari tubuh sapinya kan? Nah, korek. Ah. Nah, jadi Keren emang. itu Trivia, Bro. beda. Jadi misalkan Black Angus itu Ah. asalnya Skotlandia. Oh, Scotland. Skotlandia. Jadi kalau kita ini ya. dan dia tidak mengekspor Black Angusnya keluar. Sama kayak Wagyu. Wagyu itu hanya ada 4 breed sapi di Jepang yang dikatakan Wagyu. Ya. Jadi kalau kita punya, dan itu tidak diekspor oleh Jepang, breednya. Makanya dagingnya tuh diekspor. mahal banget itu, Mas. Karena kita harus impor dari Jepang. Jadi Dalam kalau bentuk orang daging. Indonesia konsepsi makan daging adalah makan Wagyu, ya kita kan selama itu akan impor terus. Karena sebenarnya nggak ada Wagyu Indonesia. Wagyu itu Jepang. Gitu. Nah, yang di Indonesia sendiri misalkan kita makan sapi limosin. Sapi limosin tuh juga orang pikir itu kan dari Jawa Timur gitu kan. Salah bos. Limousin itu provinsi di Perancis. Ada provinsi Perancis namanya Limousin. Nah, Diekspor itu ke kita sini. ekspor ke sini gitu. Nah, kita tuh juga- yang paling banyak ini ya, Mas ya. Berarti sesuai petanya ini ya. Ya, ini yang kita sesuai peta. Kita ada sapi Madura, sapi Aceh, sapi Bali. Nah, ini juga agak menarik. Jadi Gubernur Bali itu juga bikin aturan. Kalau di Bali jualan di restoran daging sapi Bali itu harus ditulis Balinese beef. Nah, Kayak Black Angus tadi gitu kayak konsepnya Black ya. Angus. Itu kenapa itu Mas soalnya? Supaya Branding. orang tahu ini apa. Itu meningkatkan literasi pangan juga. Oh iya iya Ya iya kan? iya. Saya maunya makan ini gitu. Nah, ini juga misalkan unik di apa namanya di Australia di bagian selatan mereka makannya Angus, Limousin. Tapi kalau udah di daerah utara yang diekspor ke kita itu Brahman, Oh, iya. Santa Geldis, Hereford itu buat komoditas yang diekspor. Ekspor. Ya, jadi memang dari sisi teksturnya, kadar lemaknya itu beda. Tapi berarti sapi otentik kita ada berapa, Mas? Sapi Aceh, Bali, Sumba. Madura, Bali. Sebenarnya kalau Sumba. bicara otentik, kalau kita tarik dari tahun 1900 nggak ada. Karena Ini udah nggak ada, campuran ini semua berarti ya. silang-silangan nih, Mas. Kita Bibir tuh gitu ya. otentiknya kerbau di sini. Oh, ya tadi ada di datanya ya. Makanya coba ditampilin deh masakan-masakan Indonesia untuk daging. Oh iya, tuh. Nah, ini kita bisa lihat karena kita otentiknya kerbau, yang dagingnya lebih alot, ya kan, lebih banyak Serat-seratnya. apa namanya seratnya atau ototnya, maka dimasak itu jauh lebih panjang Ya. dibandingkan dengan di barat ya. Ini tetangga kita Australia. Di barat itu masak daging ya cuman 10 menit. kurang dari 10 Iya kayak di rumah saya itu yang seperti ini Mas masaknya. Iya, cepat masak Iya. daging. Kayak gitu lah. Tapi kalau di Indonesia masak daging itu ya Berjam-jam. berjam-jam, ya Iya. kan? Ya. Nah itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan ya kita beli daging wagyu dari Jepang yang harganya sekilonya Jutaan. ratusan ribu gitu. Iya. Tapi kita masaknya jadi rendang atau jadi rawon, itu mungkin ya enakan daging kerbau bos. Iya karena Atau nggak ada kerasa bedanya. iya iya. Itu karena sama udah di pressure cook ya atau Iya. dimasak lama gitu loh. Jadi kita emang sorry ya ini mungkin podcast paling puyeng ya. Puyeng banget ini. Tapi paling insightful ini sebenarnya. Insightful. Dapat Karena ilmu baru. ujung-ujungnya sama. Jadi misalkan nih kalau orang Indonesia makin lama makin banyak Makan masak sapi. makannya yang sebelah kanan Iya. seperti orang Australia, ya otomatis kita nanti
dagingnya itu ya harus menyesuaikan. Oke. Gitu. Breed-breednya juga Iya. cutnya kita harus menyesuaikan. Tapi kalau misalkan orang Indonesia tetap makannya rendang, rawon, sop iga, mungkin yang dibutuhkan oleh kita bukan sapi tapi kerbau. Kerbau. Ya, makanya pemerintah kayak sekarang Ada lebih banyak kuota impor kerbonya daripada kuota sapinya. impor sapi gitu. Oke. Karena memang orang kita butuhnya ini. Hmm. Nah, dan Iya. Mas kalau belanja ke supermarket atau ke pasar, orang Indonesia tuh coba pernah nggak ibunya Mas pergi ke pasar bilang, saya mau tenderloin ya, saya mau Enggak. sirloin ya? Enggak. Pasti ngomongnya itu kayak gini, saya Parah. maunya Daging daging rendang, semur ya, daging semur. daging sop Semur, ya, iya. ya kan? Iya. Saya maunya daging bakso ya. Nah, Mhm. gitu. Kalau di luar negeri, coba deh yang Australia sebelah kanan. Nah, itu literasinya beda banget. Kalau pergi ke pasar, saya maunya topside knuckle yang round tip terus ya. Lebih spesifik. Tukang daging di kita, pusing lah. Oh iya. Apa itu? Top setnya yang mana ya? Nah, gitu. Taunya iya. itu daging rendang. Ya. Nah, kalau udah agak spesifik ke bagian bagian fisik tertentu, ya kita ujung-ujungnya buntut, kaki, Iya, kaki. otak, hidung, lidah, Lidah. torpedo. Iya. Itu Gak dimakan semua sama Australia itu Mas ya? nggak dimakan kalau sekali. Nggak ada dia nggak tulis di situ kayak lidah. Itu nggak Buntut. dianggap nih. Iya. Ini kaki nggak dianggap nih, nggak ada tuh turunannya. Iya, Tapi iya. kalau di Indonesia kita itu bisa jadi buntut, macam-macam. hidung, lidah, otak itu ditandain. Iya. Karena kita makan. Mas, tapi ngomongin sapi juga nih Mas, ini kita udah banyak ngomongin soal daging, tapi kan kita tahu ada komoditas lain dari sapi yaitu susu. Wis. Dan ini juga menjadi topik juga karena Bridging kemarin kawan. sudah disebut Mas Riza tadi, program pemerintahan berikutnya kan ada susu gratis ya Mas. Ya. Ini juga sempat jadi pertanyaan karena untuk mensukseskan program tersebut akan ada impor 2 juta ton sapi kalau tidak salah. 2 juta ekor. 2 juta ekor, Ya, bos. ya. Ton. Iya, 2 Ya, juta oke, ekor sorry. sapi ini menjadi pertanyaan juga, kok belum apa-apa udah impor impor. sih. Katanya mau swasembada pangan, mau ketahanan pangan dan sebagainya. Ini mungkin bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas? Ya, jadi pertanyaannya begini. Kita itu untuk swasembada susu itu perlu sapinya dong. Yes. Ya, Benar nggak? Betul. Kan susunya dari sapi, ya kan? betul. Nah, kita sekarang populasi sapi di Indonesia itu ada sekitar 400 sampai 500 ribu sapi perah. Ya. Sampai 500. Nah, itu bisa menghasilkan kurang lebih 1 juta ton susu di Indonesia Per tahun. per tahun. Per tahun, oke. Konsumsi susu kita itu sekitar 4 juta ton Per setahun. Oke. Jadi kalau kita lihat, kita masih harus import. Importnya cukup besar, hampir 3 juta 3 ton, juta ton, ya kan? susu. Nah, bagaimana cara kita dan itu demand existing ya, Yes. 4 juta ton. Kalau kita tambah nanti dengan additional demand dari program makan siang dan susu gratis, itu kita memproyeksikan akan naik sampai 8 juta ton. Nah, kalau kita tidak menambah populasi susu sapi perah Sapi kita, perah. berarti importnya akan naik tuh dari 3 juta ton akan naik ke 7 juta. Kan kita nggak mau. Ya. Ya kan? Nah, kita pingin mengulangi suksesnya Pak Harto dulu. Di zamannya Oke. Pak Harto itu 75% produksi dalam negeri. Susunya. Susunya. Yang import 25%. Kalau sekarang kita kebalik. Ya. 25% produksi dalam negeri, 75% impor. Impor. Nah, untuk kita bisa mencapai peningkatan jumlah produksi susu, ada 2 cara. Yang pertama, produktivitas per sapinya itu harus meningkat. Ya. Ya. Jadi misalkan sekarang di tingkat petani kecil itu produktivitasnya rata-rata bisa cuma 2 liter sehari, ada yang 4 liter, ada yang 5 liter. Sementara untuk yang mega farm kayak tadi yang saya sebut greenfield di Jawa itu Timur. sekarang udah 30 liter, bisa hari. 35 liter sehari. Nah, gimana cara meningkatkan produktivitas? Itu ada beberapa tahap. Yang pertama biosecurity. Jadi sapi itu kita harus pastikan di 100 hektar areanya mereka itu atau berapa hektar pun yang mereka gunakan itu steril, tidak keluar masuk penyakit. Oke. Karena
kemarin kita kena nih PMK, penyakit kuku Kuku dan dan mulut mulut. Iya, untuk PMK. sapi dan produktivitas susunya drop banget. Oh, Gitu. Jadi kita pastikan itu steril. Orang yang masuk itu harus diganti baju dulu, harus pakai sanitizer dan lain-lain. Mobil juga harus disanitize sebagainya. Yang kedua tentu pakannya. You are what you eat gitu. Yeah. Jadi pakan itu kita harus improve, terutama buat yang susunya itu masih produktivitas rendah. Ya. Yang ketiga kita harus bantu dari geneticsnya. Jadi gini, Menteri BUMN kita Pak Erik kan banyak nih naturalisasi. Ya. Sebenarnya sapi kita juga naturalisasi semua, bahkan hampir semuanya. Gitu. Nah, jadi kalau tadi ayam kampung kenapa lebih kuat di Indonesia? Karena ya emang sudah dari asalnya di sini. Emang di sini. Akamsi. Akamsi. Ayam kampung sini. Iya. Kalau si sapi-sapi ini kita harus import nih. Jadi kayak farm yang bisa produktivitas tinggi, dia import sperma sapi. Gitu, dari luar. Tapi betinanya udah di sini. Oke. Gitu. Nah, sperma sapi itu penting banget karena kayak tadi supaya kita segera dapat yang breed unggulnya, ya kita ambil dari luar. Jadi misalkan sekarang itu ada 2 jenis sapi perah yang kita banyak pakai di Indonesia. Yang sebelah kiri boleh itu produksi sapi susu sapi nasional. Jadi ada namanya sapi Holstein yang bentuknya kayak iklan-iklan. Satu lagi yang kurang terkenal itu sapi Jersey. Nggak pernah muncul kan di iklan. Ini kasihan ini Mas yang Tapi ini. sebenarnya kurang tenar. Ya, tapi sebenarnya mayoritas produksi susunya dari yang coklat sapi ini. Jersey. Malah ini yang sini kan Mas. Karena dia daya tahan tubuhnya lebih kuat di kita. Nah, makanya kita juga ada beberapa peternak di Indonesia yang melakukan crossing, namanya sapi Holstein Jersey Cross, gitu, supaya produktivitasnya seperti sapi Holstein tapi daya tubuhnya seperti Jersey. kayak sapi Jersey. Gitu. Nah, itu jadi tadi untuk kan caranya 2 supaya kita nggak import. Pertama, produktivitas per sapinya harus ditingkatkan. Tapi sapi itu ada limitnya. Juara dunianya itu di 38 liter per sapi per hari. Setelah itu nggak ada yang bisa lebih tinggi dari itu. Lemes sapi. Ya kan? Lemes lah ya. 38 liter ya. Iya. Itu udah suntik vitamin C itu Mas. Lelah banget itu. Ini belum saya cerita kalau kita lihat produktivitas per tahun ya. Jadi sapi itu biasanya kan kalau mengeluarkan susu itu kan lagi bunting atau lagi bagaimana atau udah melahirkan kan. Jadi biasanya sapi itu hanya dikasih 2 bulan tidak bunting. Jadi ketika dia terus diinjek sperma baru, gitu. Supaya dia produksi terus. Nah, jadi tadi kita hitung-hitung kalau dari sisi meningkatkan produktivitas itu maksimal kita bisa naik 30% selama 5 tahun ke depan. Dari 1 juta ton per tahun kita naik ke 1,3 juta ton. Ya kan? Padahal kebutuhan sekarang 4 juta. Plus makan siang gratis, susu gratis jadi 8 juta. Nggak kekejar kan? Makanya kita harus tambah populasi sapinya yang tadinya 400 ribuan harus naik ke 2.500.000 gitu. Harus dikali 5 supaya kita bisa ngejar produksi dalam negerinya. Gitu. Tapi kalau misalnya apa Mas impor yang ngambilnya adalah sapinya itu nanti bermasalah lagi nggak ke soal kecepatan produksi susunya gitu. Artinya karena ini programnya kan sebisa mungkin cepet nih. Nah ini tapi gimana nih kalau ngambil 2 juta sapinya nanti belum sapinya adaptasi, stres. Makanya kita harus cari strateginya kayak kita cari pemain bola. Kita pastiin dulu di negara asalnya dia sudah produktif. Gitu dong. Jadi dia udah bagus, sudah terbukti ya baru kita ambil. Jangan kita ambil yang tidak terbukti. Masa kita mau naturalisasi yang belum jadi nggak jelas gitu kan. Iya. Itu kuncinya. Kalau dalam konteks meningkatkan produksi dalam negeri ya Mas, kira-kira apa yang akan dilakukan ID Food sebagai bagian dari pemerintah ini Mas? Jadi kita kerja bareng sama Pak. Jadi tadi kalau Pak Kepala Badan Pangan itu fokusnya di hilirnya. Ya.
Pak Mentan itu fokusnya di hulunya, Hulu. produksinya. Ya, Pak Mentan ini udah punya beberapa kiat nih. Yang pertama beliau udah identifikasi kita akan import sapinya dari mana aja. Itu pertama. Kita juga ID Food mencoba membantu mencarikan sumber-sumber sapi-sapi yang bisa kita import dari luar. Tapi nggak cuma sapi ya, kadang-kadang kerbau juga bisa menghasilkan susu. Tapi yang kedua, yang jadi kunci juga adalah lahan. Itu ketika sapi-sapi itu datang terbang ke Indonesia, terbang loh ya. Sapi itu biasanya terbang, bukan naik kapal. Karena stres kalau naik kapal. Karena pesawatnya segede apa? Iya ya, pesawatnya gimana Mas? itu bisa dicari di YouTube tuh. Dulu pas Greenfield pertama mulai, gimana mulai itu sapinya tuh terbang dari Australia terbang ke Bandara Juanda. Pakai pesawat charter. Gitu. Canggih. Wah, Private jet, Pak. Wah. Ya. Iya, nggak bisa pakai kapal nih. Iya. Bisa pakai kapal, itu memungkinkan tapi resiko dia stres itu tinggi. Ya, dan kalau stres nanti dia mual, kualitasnya terus dia jadi nggak sakit, bagus juga ya. Jadi biasanya pengusaha itu akan timbang-timbang mana yang lebih better. Nah, tadi kuncinya di lahan. Tadi saya jelaskan untuk farm sapi yang inti itu kita perlu 100-an hektar untuk 10.000 kepala. Nah, berarti kalau misalkan kita mau import 2 juta sapi, ya kan? Berarti kita perlu berapa farm tuh? 2 juta dibagi 10.000. Nah, coba tes. Berapa ya? 2 juta 200.000. 200.000. 20.000. Enggak, masa 200.000. Ya. Coba. 200 ya? Ya. Berapa tadi Mas? 1 juta? Ya, kan 22 juta ekor. Dibagi 10.000. Nah, 200. Sekitar 200 ya? Iya, 2 juta bagi 10.000. Benar. Iya, 200. Dikunci jawabannya dah, dikunci Mas. 200. Oke. Lock jawabannya nih. Berarti kita perlu 200 farm. 200 farm masing-masing 100 hektar. Itu baru area intinya. Belum buat pakannya. Ya kan? Berarti kita perlu 200 farm dikali 100 itu area inti berarti kan 20.000 hektar buat area inti. Sama 200 dikali 3.000. 600.000. 600.000 hektar buat pakannya doang. Itu nah, Wah, yang itu jadi isu pakan gitu ini, nah ini jadi kunci nih Mas. Jadi tadi saya bilang lahan tuh ada-ada aja lahan, tapi biasanya competing land use. Petani itu akan lihat mana yang lebih menguntungkan buat dia. Lahan tidur itu apakah dijadiin jagung, apakah dijadiin beras, apa dijadiin rumput. Biasanya kalau rumputnya dia dapatnya berapa? Harga jual rumput kan berapa, ya kan? Jadi memang kuncinya tuh nanti penyediaan lahan. Nah, di ID Food kita punya beberapa lokasi yang kami yakin cocok sebenarnya buat produksi susu gitu. Apalagi misalkan ada lahan teh kami yang mungkin udah nggak menghasilkan ya. Secara bisnis juga udah nggak bagus itu padahal di dataran tinggi bagus buat produksi susu gitu atau buat si sapinya karena kalau untuk produksi pakan sapi itu nggak perlu di dataran tinggi tapi kalau untuk si sapinya perlu di dataran tinggi yang adem. Ya. Karena doi bule-bule ini berarti. Oh iya. Iya, nggak bisa. Pemain import, Bos. Iya. Itu. Alternatifnya kalau mau di dataran rendah ya di AC-in atau dikasih kipas angin aja. Iya, hasilnya lebih mahal. Boncos juga itu Mas kalau gitu. Mas, aku mau tanya juga nih kepo soal pangan ini kan sering banget dikaitkan sama isu-isu politik lah. Ini, itu, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cukup pengganggu nggak sih Mas untuk mungkin ID Food dan teman-teman yang lain yang memang ngurusin soal pangan yang jelimet ini dulu maksudnya puyeng banget nih. Ya, jadi itu tidak terhindarkan karena kita makan 3 kali sehari, ya. Urusan pangan itu bukan hanya urusan presiden, tapi urusan sampai ibu kita, urusan kita sendiri, ya kan. Semua kehidupan kita ya nggak akan jalan kalau kita nggak makan, kita nggak minum, ya. Jadi Presiden Soekarno tuh udah bilang, namanya pangan ini masalah paling substansial dari kehidupan kita bernegara. Jadi pasti pangan politik itu dekat lah ya. Sangat dekat ya. Kalau ID Food kita udah
terbiasa. Maksudnya bos saya kan banyak sekali, Ya. ya kan? Iya, iya. Dari menteri aja, Iya. dari menteri aja bos saya ada 8. Ya. Jadi kayak Eh. dipanggil Menteri Perdagangan, Ya. dipanggil Ya. Kepala Badan Pangan Setara Menteri, Ya. toh, Ya. dipanggil Menteri Pertanian, dipanggil BUMN. Menteri BUMN, dipanggil Menteri Sosial karena soal bansos ya kan, dipanggil Kepala BKKBN untuk stunting itu Ya. sangat biasa buat kami. Selain itu ada juga Komisi 4 DPR Ya. RI yang juga Wah, iya, Mitra iya. ya. mitra kami, ada Komisi 6 yang juga mitra kami. Jadi pangan politik adalah keniscayaan karena banyak hasil dari pangan kita itu adalah keputusan politik. Ya. Sebagai contoh ya, tadi yang kita makan apa dari tahun 1000 sampai tahun sekarang. Ini banyak keputusan politik, Pak. Ya, misalkan Nah, ini nih, Mas. pada waktu itu kita ini nggak perlu yang itu aja. Jadi contoh di tahun 70 kita mengimpor gandum. Ya. Heeh. Untuk pertama kalinya orang Indonesia makan gandum. Itu tahun 70 Itu kan. tahun 70. Kenapa waktu itu ada kekhawatiran produksi beras kita shortfall dan gandum itu kan masih masuk di kategori karbohidrat. Karbohidrat. Ya kan? Jadi substitusi Iya. ya. Kalau nggak ada beras ya bisa makan mie. Iya. Ya. Nah, itu keputusan politik. Nah, kenapa di Nigeria misalkan importasi gandumnya tidak sebesar kita? Karena keputusan politik juga. Mereka bilang, oke, pemerintahnya kita nggak mau warga Nigeria itu ketergantungan gandum yang kita nggak bisa produksi. Maka 25% dari gandum yang dari volume yang diimpor itu harus memproduksi singkong dengan volume 25% dari yang diimpor. Karena singkong itu bisa menjadi tepung mokaf. Ya. Tepung mokaf itu bisa jadi substitusi gandum. Gitu. Nah, itu perlu ada kemauan politik dan keputusan politik seperti itu. Contoh dulu kenapa susu di zamannya Pak Harto kita lebih banyak produksi sendiri daripada importnya karena keputusan politik juga. Iya, tadi itu. Yang itu dianulir oleh IMF ketika kita jadi pasien di IMF. IMF bilang ini nggak boleh nih, ini harus dihilangkan kebijakan harus produksi dalam negeri. Sama kayak IPTN harus dikerdilkan dan sebagainya gitu loh. Nah itu keputusan politik. Kita makan, misalkan kita sekarang mau meningkatkan konsumsi protein melalui susu sapi. Itu keputusan politik. Ya kan? Benar. Apa namanya? Kalau kita lihat outlook-nya, coba deh sebelah kanan. Outlook kira-kira nanti kita akan konsumsi susu berapa? Kalau tanpa intervensi pemerintah, sebenarnya konsumsi susu kita akan flat. Ya. Jadi semakin orang Indonesia kaya, tidak minum semakin susu sebenarnya. minum susu. Kayak negara-negara Asia lainnya. Gitu. Jadi kita lihat negara-negara Asia lain, semakin dia kaya, nggak ngaruh minum ya. susunya tuh nggak ngangkat. Segitu-segitu aja. Jadi kita lihat memang kita mungkin akan nanti seperti negara Asia lain yang konsumsi susunya sekitar 75 kilo, 70 kilo setahun. Flat gitu ya, Mas. Ya kan? Tapi kalau kita tanpa intervensi, tanpa ada dorongan pemerintah, ini harus minum susu, ya Segitu-segitu akan segitu-segitu aja. Beda sama negara Barat. Ya. Jadi negara Barat itu kita lihat semakin dia sejahtera, semakin minum susu. Ya. Karena udah di budayanya udah ngelotok di situ. Gitu. Oh iya, sangat politik. Sangat, Terpengaruh ya, Mas, terinfluence ya. Ngaruh soal banget. pangan. Ya kayak tadi neraca komoditas, ya kan? Tanpa ada program makan siang susu gratis, kebutuhan susu kita yang 4 juta ton, kurang lebih. Tapi kalaupun nambah-nambah ya mungkin nambah-nambah dikit 0,7% setiap tahun tanpa intervensi. Tapi ketika ada program makan siang susu gratis, misalkan Pak Prabowo bilang, saya mau semuanya langsung mulai di tahun pertama, ya langsung lompat. Naik. Gitu. Oh iya. Apa itu? Mas, Situ. ini titipan dari produser nih, Mas. Ini kalau kita baca-baca di internet, di media massa juga banyak menceritakan bahwa Mas Yuza ini cukup dekat dengan Pak Prabowo gitu. Bahkan ada sebutan sebagai salah satu Jedi-nya. Gitu. Jedi di 2014. Yes, seperti Star Wars ya. Ini mungkin boleh diceritakan juga, Mas. Bagaimana mulanya Mas Yuza ini bisa
kenal dengan Pak Prabowo, itu yang pertama mungkin Mas. Dan setelah kenal dan kerja sama cukup lama, apa kira-kira yang Mas bisa tangkap mengapa sosok Pak Prabowo ini begitu concern dengan isu ketahanan pangan ini dan menjadikan program makan siang gratis dan susu gratis ini menjadi salah satu program yang dia janjikan kepada masyarakat Indonesia gitu Mas. Ya, jadi saya kenal beliau itu pertama dari hobi. Jadi saya pertama diskusi ya. Kalau pertama ketemu beliau ketika saya umur 1 tahun. Waktu itu ada silaturahmi Idul Fitri. Jadi ayah ibu ngajak gitu kan. Nah, tapi pas benar ngobrol itu ketika saya usia 15 tahun. Nah, itu sama konteksnya. Gue manggilnya Om Bowo mungkin. Ya. Ya, Pak D. Misalnya jadi, gitu. Waktu itu Idul Fitri kita ngobrol. Kebetulan saya SMP dan SMA di sekolah yang ada mata kuliah atau ekskulnya berkuda. Beliau lagi hobi berkuda banget sampai sekarang sih masih hobi, tapi dulu tuh bisa berkudanya seminggu 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, itu tahun 2006. Nah, 2006 saya ketemu beliau, kita ngobrol soal kuda dan akhirnya beliau ngajak, "Kamu main kudanya di tempat saya aja." Di Hambalang. Hambalang. Waktu itu belum Hambalang masih baru tapi belum ada tempat kuda. Dan tempat berkuda polonya itu masih di Pamulang, dekat Bandar Udara Pondok Cabe. Nah, jadi saya sebagai anak muda waktu itu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu bergaulan dengan seorang pensiunan Jenderal Bintang 3, Prabowo Subianto gitu. Jadi di situ saya mulai mengenal beliau. Nah, lalu dari olahraga itu kita ya karena sering ketemu. Kan kalau main kuda tuh kayak main golf gitu loh. Main, bertanding, habis itu ya kita ngobrol. Nah, situ jadi kenal. Nah, saya melihat ya beliau sangat concern soal pertanian, terutama itu karena latar belakang militernya. Jadi di militer beliau banyak cerita bahwa pertama TNI itu adalah tentara rakyat. Jadi seringkali kalau tentara asing gitu ya, kalau mau operasi militer ya itu kan bawa perbekalan sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kalau TNI itu dalam sejarahnya perbekalannya itu disuplai oleh masyarakat. Masyarakat yang bikinin yang makanannya. Yang kasih minum, kasih nasi apa segala macam. Jadi kemampuan masyarakat untuk memproduksi pangan itu sangat penting untuk teori atau doktrin pertahanan kita yang pertahanan semesta, ya kan? Jadi untuk kita bisa mempertahankan negara kita ya pangan itu harus berlimpah di dalam negeri. Nah, selain itu beliau juga lihat pentingnya pangan dalam membuat TNI yang kuat gitu. Jadi misalkan di kesatuan beliau dulu ya ada susu harus diminum gitu. Terus makan juga harus diperhatikan. Contoh ketika beliau masuk di salah satu kesatuan waktu itu 328, beliau datang langsung ke dapurnya. Dia lihat ini ayam dipotong berapa. Itu penting buat dia. Iya dong, kan konsumsi ayam kita coba deh tadi. Konsumsi ayam kita dibandingkan sama Australia misalkan atau negara lain, kita rendah. Karena seringkali ayam itu dipotongnya bukan dipotong 12 atau dipotong 4. Iya. Tapi kalau di Australia itu rata-rata ayam itu dipotong 2 atau dipotong 4. Kalau di Akmilnya itu dipotong 4 maksimal gitu loh. Gitu. Jadi itu jadi concern buat beliau. Terus ada istilahnya daging. Daging itu dipotong kayak kartu kredit gitu. Tipis-tipis. Kayak mendoan. Ya, padahal kan harusnya enggak. Ya gede gitu. Jadi beliau lihat kita kalau mau punya tentara yang kuat ya kita harus mulai dari makanannya, ya kan. Nah itu sangat membekas lah di beliau dan beliau juga ngelihat tentara yang kuat itu juga punya suplai makanan yang sustainable yang dia nggak bergantung sama
orang lain. Jadi di kesatuan-kesatuan yang beliau pimpin itu harus ada tuh sawah sendiri, harus ada tuh peternakan sapi sendiri, harus ada bahkan sampai cabai, sayur gitu-gitu juga harus Nggak bisa ada sendiri situ kan. Dan belum lihat ini sebenarnya model yang bisa direplicate gitu. Jadi makanya dari situ beliau ada masuk di HKTI, ada di APSI sebagai aktualisasi memang passion beliau di bidang pangan. Nah, sekarang kita lihat kalau kita tarik ya sekarang ke 2024, beliau maju menjadi calon presiden itu mengusung ada 8 program hasil terbaik cepat. Ya kan, sama 17 program prioritas. Itu kalau kita lihat dari 8 program hasil terbaik cepat yang beliau sampaikan, visi misinya akan langsung dipimpin dan diawasi oleh Presiden Republik Indonesia. Itu 5 itu terkait dengan pangan dan juga terkait dengan pendidikan. Karena kunci di situ. Kita nggak mungkin bisa jadi negara maju kalau orang Indonesia itu makannya nggak kita upgrade dan juga pendidikannya nggak kita upgrade. Beliau juga misalkan sebagai contoh pendidikan kunci. Pendidikan dan pangan itu 2 hal yang seringkali tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak banyak orang yang di generasi saya, terutama yang tinggalnya di Jakarta gitu ya, tahu kalau beliau itu adalah penggagas dan pendiri SMA Taruna Nusantara di Magelang. SMA Taruna Nusantara ini udah terbukti model yang cukup berhasil. Ini boarding school ya. Di situ makanan tuh terjamin. Ya kan, sangat bernutrisi. Dan seringkali lulusannya udah terbukti sekarang berhasil. Jadi pemimpin di berbagai institusi, baik itu institusi swasta atau institusi pemerintahan, ya kan. Ada Mas AHY misalkan, ada Mas Teddy Barata kalau di Kementerian BUMN, ada Pak Oki Muraza sekarang di Pertamina, ada Mas Sugiono di Komisi 1 DPR, semuanya lulusan Taruna Nusantara gitu ya. Nah, beliau melihat ini powerful mix nih. Nah, pangan dan juga pendidikan. Nah, kita kalau lihat misalkan program makan siang dan susu gratis, itu bukan program yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu loh. Karena beliau melihat di negara-negara maju ya 2 hal ini menjadi satu, pangan dan pendidikan. Bahkan kalau kita lihat di Jepang itu mereka punya kata khusus. Jadi kalau kita kan pendidikan pangan dan makan di sekolah itu kan panjang tuh. Kalau di Jepang itu satu kata, shoikoku. Itu adalah pendidikan pangan di sekolah. Sekalian makan siangnya, ya sekalian mereka ajarin ini kamu harus makan apa, kenapa, apa itu protein, apa itu karbohidrat, ya kan? Jadi sedetail itu ya Mas? Sedetail itu karena mereka program makan di sekolah itu dimulainya dari tahun 1800. Ya. Jadi coba deh buka website namanya School Meal Coalition. Nah, jadi di Badan Pangan Dunia PBB ya atau World Food Program itu membuat satu koalisi negara-negara yang sudah menerapkan atau akan menerapkan program makan siang gratis di sekolah. Ya. Dan di koalisi ini targetnya adalah seluruh dunia tahun 2030 itu ada program makan siang gratis di sekolah. Ini program PBB, Bos. 2030 harus semua anak di seluruh dunia harus mendapatkan kesempatan menerima makanan yang sehat, bernutrisi di sekolah tahun 2030. Nah, di sini coba deh lihat daftar negara-negara yang sudah itu ada di apa? Ke bawah, sorry. Mengikuti ini. Wah, ini. Ya, jadi ini daftar negara ini negara-negara Afrika udah segini banyak yang mendaftarkan diri. Ini negara-negara Asia. Nah, kita lihat nih misalkan contoh. Indonesia belum. Insya Allah nanti Timur Leste malah udah ya Mas. Ya, jadi mereka mau mengadakan atau sudah mengadakan makan siang dan susu gratis di sekolah. Contoh di Thailand. Thailand itu 40% dari produksi susunya langsung masuk ke program susu gratis di sekolah. Di Malaysia itu udah jalan juga di sekolahnya. Filipina udah lama dari kita. Filipina ya. Jepang apalagi? Jepang yang tadi saya bilang. Ya. Dari tahun 1800 dari tadi. Tahun 1800 coba ke atas deh. Lihat yang national commitment-nya.
Declaration of Commitment, ya. Atas Declaration of Commitment, terus lihat yang Jepang. Itu harus dibaca nih Jepang. Lihat Jepang. Nah, Jepang. nah terus. Ya, Jepang, read commitment. Nah, ini sangat menarik nih. Ya, sebelum saya bacakan, coba lihat halaman 2-nya. Ini yang tanda tangan adalah Menteri Luar Negeri Jepang. Ya. Tokyo, April 2022. Ya kan? Nah, kita lihat halaman pertama. Paragraf pertama aja. Digedekan. Nih. Digedekan. 1889. Di Jepang, program makan siang di sekolah itu mulainya tahun 1889. Dan kita Jepang punya undang-undang makan siang di sekolah tahun 1954. Kita di Jepang mempertahankan high level of quality dan key component of school education. Sekarang 100% SD dan 90% SMP menyediakan makan siang di sekolah. Nah, ini yang dibilang tadi. Jadi dia punya namanya Shoikoku. Nah, Basic Food and Nutrition Education. Yang bagian dari undang-undang dia yang tahun 2005. Jadi kita kalau mau ngejang nih dari sisi pendapatan per kapita kan kita selalu bilang nih kita punya waktu sekarang 13 tahun untuk bisa keluar dari perangkap middle income. Tanpa program seperti ini impossible. Karena program seperti ini terbukti meningkatkan kemampuan, meningkatkan jumlah anak yang pergi ke sekolah. Ya, jadi kayak atraktor untuk anak pergi ke sekolah karena orang tuanya udahlah kamu sekolah aja. Supaya aku nggak harus kasih makan kamu. Kan kamu dapat makan siang juga. Terus yang kedua, ketika dia sekolah, dia lebih fokus, prestasinya meningkat, ya kan? Dan kalau dia nilai-nilainya lebih bagus, kesempatan dia dapat pekerjaan lebih bagus lebih tinggi. Jadi makanya PBB coba balik ke buka World Food Program School Lunch atau World Food Program School Meals. Nah, ini di website PBB, Mas. Mereka menyatakan bahwa setiap $1 uang pemerintah yang diinvestasikan dalam school meals, $1 yang diinvestasikan oleh pemerintah ke program ini, itu menghasilkan $9 return on investment. Di mana lagi kita cari investasi, investnya $1 balik ke $9. 9 kali lipat. Di mana lagi? Iya benar ya. Iya. Dan menurut PBB ini adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran itu memang mungkin ya, waduh, ini APBN-nya pasti gede nih, 400 triliun. Bos, tapi kalau lu hitung pakai formula, bukan formulanya Prabowo Gibran ya, ini formulanya PBB, 400 triliun, return-nya berarti 400 kali 9, berapa? 3.600. Nah, gitu. Jadi kita harus lihat kalau kita spending hanya untuk spending, nggak dilihat returnnya kan, mahal. Tapi kalau kita spending itu investasi, ada kembaliannya, itu jadi nggak mahal. Kasih 1 balik 9, kasih 400 balik 3.000 sekian, ya kan? Dan mungkin di kota-kota atau wilayah-wilayah yang terpencil itu memang penting ya Mas ya? Oh, penting sekali. Karena anak-anak Indonesia itu ternyata undernourishment-nya tinggi. Banyak yang anemia, banyak yang ke sekolah tuh belum makan. Ya karena memang daya beli orang tuanya terbatas gitu. Apalagi belum tentu lingkungan di sekitar sekolahnya itu memiliki sumber daya untuk menyediakan makanan bernutrisi. Harus dibedakan ya, makanan berkalori sama makanan bernutrisi. Gitu. Iya. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita, Mas. Setelah kita banyak bicara soal problem-problem pangan di Indonesia, lalu kesempatan yang bisa kita raih, peluang yang bisa kita ambil. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut perhitungannya Mas, kapan Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat secara pangan? Ya, ini saya harus kembali ke chart saya yang awal ya. Jadi
yang matriks pangan mana yang kita masih import, Tertinggal, ya. mana Ya, sudah yang tinggal. ini. Jadi bukan Yang diagram tadi ya. ya. Jadi Nah. kalau kita mau objektif ya, kita akan berdaulat pangan ketika nggak ada lagi yang Pojokan di kotak atas. merah. Berarti ini ke kiri semua ya? Semuanya ke kiri. Ya, Hmm. semuanya ke kiri. Ya kan? Jadi kalau kita nggak lagi import gandum, nggak lagi import daging, nggak lagi import kedelai, nggak lagi import susu, itu kita bisa bilang kita berdaulat pangan. Ya. Jadi dari sisi end produknya. Ya. Tapi dari sisi Hulunya. supply chain-nya juga harus pikirin. Yap. Jadi ada dua hal yang berbeda. Misalkan contoh, untuk yang telur sama misalkan daging ayam, kita memang sekarang 0% impor. Iya. Tapi indukannya kita masih bergantung Iya. sama dalam negeri. Tadi. Betul. Ya kan? Jadi ini dua cara nih. Kalau yang indukan itu kita memang perlu riset dan teknologi yang tinggi. Iya. Yap. Itu perlu waktu yang jauh lebih panjang. Tapi untuk ini kita mungkin sementara contoh ya susu. Ya udah kita tahu itu sapi Holstein, sapi Jersey Ya. dari Amerika, dari Australia. Oke lah, ya udah kita naturalisasi dulu. Ya. Ya kan? Untuk supaya kita segera nih ranking import kita segera turun. Segera turun. Nah, abis itu baru kita cari gimana caranya kita bisa memproduksi indukan kita sendiri. Jadi dua itu menurut saya. Pertama, objectively kita geser semua ke sebelah kiri. Caranya dua. Pertama, antara kita tingkatkan produksi atau kita kurangi konsumsinya. Ya. Ya, misalkan contoh gandum belum tentu kita harus produksi. Kita memang susah sekali produksi gandum di dalam negeri. Tapi mungkin kita bisa mengenalkan kayak Thailand lah. Vietnam, kayak Iya Vietnam. tadi, Vo tadi ya. Iya, Vietnam tuh lebih banyak makan mie putih daripada Iya, mie kuning, mie kuning. ya kan? Nah, terus yang kedua masalah indukannya supaya kita supply chain-nya clear. Nah, terakhir terkait dengan supply chain, 50% dari output pertanian kita hari ini itu didukung oleh chemical fertilizer atau pupuk buatan. Ya. Nah, pupuk buatan ini komponennya ada tiga, ada N natrium, ada P fosfat, sama kalium K. Oke. Nah, celakanya 2 dari 3 ini kita nggak punya tambangnya di dalam negeri. Memang negara kita tidak ada Iya. tambang potash, tambang fosfat kita tidak punya di dalam negeri. Kita selamanya akan tergantung. Ya. Jadi artinya nanti kita juga perlu ada nih upaya negara BUMN untuk menggeser dari ketergantungan pupuk kimiawi menjadi pupuk organik. Itu penting sekali. Lalu kita juga harus mengurangi jumlah pupuk yang kita pakai dengan pupuk preskriptif atau yang sesuai kebutuhan. Kadang-kadang kita beli pupuk sekian, Ya. pakai sekian karena orang tua kita dulu ya pakainya begitu. Iya. Belum tentu tanahnya udah dipupukin terus, mungkin 1-2 musim tanam tanpa pupuk will be okay mungkin, ya kan? Jadi nggak dipupuk setiap saat ya? Mas? Iya, bisa juga. Atau pupuknya jumlahnya diatur sedemikian mungkin. Itu kunci buat kita bilang kita tadi berdaulat di bidang pangan. Pertama kita tidak ada yang kita import, kecuali tadi yang khusus-khusus Ya, khusus. ya. Nasi Jepang tadi tuh ya. Misalkan Misalnya. atau Kobe beef, Kobe, ya kan? iya, Tadi iya. Kobe gitu Iya. kan, Kobe Wagyu beef. Nah, terus yang kedua supply chain-nya itu kita ubah mayoritas jadi dalam negeri. Terakhir aku kasih contoh aja, tadi udah coba saya petain, coba tampilkan supply chain yang ayam nih. Jadi ini saya bagi nih, saya kasih warna-warna. Mana yang kita masih tergantung dari luar, mana yang kita udah bisa dalam negeri. Jadi kita lihat nih, dari pakan sampai ujung kita tuh pemainnya lokal, warnanya biru. Ya. Tapi untuk pembiakan indukan Masih kita luar masih negeri. hijau tuh, masih dari luar. Gitu. Jadi ini yang juga kita PR harus nih Mas ya. perhatikan. Ya mungkin nanti kita bikin indukan ayam Kompas gitu kan. Wah, menarik itu. Bergeser dong. Iya, kita di Palmerah misalnya. Iya, Palmerah Farm. Palmerah Farm. Yang lebih unggul daripada yang disediakan Orang oleh punya. Coop atau Aviagen itu bisa. Kita harus pikirkan ke situ. Iya. Tapi kira-kira butuh berapa lama, Mas? Ini dengan kebijakan yang tepat, ya, dengan dukungan masyarakat juga, mungkin 5-10 tahun bisa
bisa beres. Wah. Tapi memang tadi perlu Tadi dukungan kan masyarakat dukungan juga. masyarakat. Contoh misalkan Mas yang kelihatannya ini agak hobi makan nastar sama Yes. apa namanya roti, ya Yes, kan, ya memang kan? Mas. Mie. Mie goreng kayaknya seminggu berapa bungkus tuh? Jarang, saya lebih ke roti-roti lah Mas. Saya Ah. nasi agak kurang lah. Iya. Tapi roti. Roti. Nah, itu kalau terus akan seperti itu ya kita akan tergantung sama Gandum gandum. terus. Iya. Makanya kita kalau misalkan ngasih hampers sekarang, ngasihnya kue nastar ya kita meningkatkan import. iya, gitu. Iya. Gitu. Dan orang mungkin ya di banyak kalangan tuh nggak tahu kalau Indomie yang kita makan ya itu dari gandum yang impor. Gandum impor ya benar. Padahal importnya gede sekali, ya kan? Iya. 100%. Gitu. Itulah. Indonesia makan nasi tanpa mie itu juga, waduh gimana ya? Gak sulit juga sih Mas, memang dukungan masyarakat perlu sih. Makanya itu kita perlu shoikoku tadi. Shoikoku tadi. Benar, Edukasi kita di mulainya sekolah. dari sekolah. Iya. Ya benar. Karena di sekolah itu kita akan ubah. Dan pemerintah akan mendesain manusia Indonesia itu harus makan apa. Tahu makanannya. Jumlahnya berapa. Saya dulu sekolah ibu saya aja mie sama nasi, nah gitu kan kebawa terus sampai dewasa Yang Mas. sangat menarik kemarin saya baca di Kompas baru terbit 2 hari lalu. Itu ada review soal program makan siang gratis di Rio de Janeiro sama di Sao Paulo. Baru jadi wali kotanya itu menekankan edukasi pangannya. Mas baca deh Kompas tuh 2 hari yang lalu. Di situ ternyata anak-anak sekolahnya tuh baru tahu buah itu ternyata tidak dari kaleng. Ya ampun. Ya Allah. Kasihan. Buah itu ternyata ada dari pohon. Oh. Dan ketika diajarin buah itu dari pohon, ini buah nih, ini mangga yang benar, ini apa namanya pepaya yang benar. Mereka pulang ke rumah baru minta ke orang tuanya, Mas saya pinginnya dibelikan Yang dari pohon. buah yang dari pohon, bukan yang dari kaleng. Dari kaleng. Iya. Itu karena edukasi pangan. Ya kan? Iya. Jangan-jangan dirimu punya anak. Terus tanya, kamu tahu nggak ayam kamu itu dari farm loh, bukan dari Kulkas. KFC atau dari kulkas, Iya, dari bisa hypermart jadi. nanti. Iya. Gitu. Ya. Iya. Memang isu pangan ini PR Urgent banyak sekali. sekali. Urgent sekali. Yes. Siap, Mas Yusa, terima kasih banyak untuk kuliahnya dan podcast paling pusingnya ya setelah 100 episode ini kita ya. Tapi Kuliah ini pangan. insight-nya luar biasa. Insight luar biasa, kita dapat ilmu Makasih baru banyak. bahwa ternyata urusan pangan tuh tidak semudah itu sebenarnya Iya. ya, Batang ya. Bukan sekedar kenyang doang gitu kan. Ya, kita doakan juga yang terbaik ini mungkin Mas Yusa kalau ID Food ini kan tadi berapa? 8 bos ya kementeriannya. Besok jadi salah satu bosnya misalnya. Ya, semoga gitu ya. Ya kan gitu. Oke, gitu. Ya. Terima kasih sahabat Kompas.com sudah mengikuti 3 jam podcast kita ini. Saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Yes. Salam olahraga.